Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kegiatan seminar parenting Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Alhamdulillah, wassalatu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru wali kelas 7 dan kelas 4. Satu murid ya, seluruh rekan-rekan guru, karyawan yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu, wali siswa SMP PGRI Muri yang Masya Allah sudah hadir semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Duduk di sini dari jam berapa? Dari jam 8:30. Masya Allah ya. Sudah sarapan semua di rumah Bapak Ibu? Sudah. Hari ini kita kegiatannya ke depan di tahun 2045 harus kita jadikan anak-anak generasi emas bangsa. Anak-anak kita yang sekarang kelas 7 dan kelas 8 ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, menggantikan kita semuanya. Di antara anak-anak Bapak Ibu ke depan barangkali ada loh yang jadi calon menteri, ada yang jadi calon dokter, ada yang jadi calon guru, calon bidan, calon perawat, calon polisi, gitu kan ya, calon tentara gitu. Itu anak generasi emas yang harus kita wujudkan. Coba saya tanya, di antara ibu bapak yang duduk di depan saya ini, siapa sih yang kepingin anaknya lebih sukses dari ibu bapaknya? Tunjuk tangan, katakan saya. Ini yang gak ngaco ini kepingin apa? Coba sekali lagi saya tanya, siapa yang kepingin anaknya lebih sukses dari ibu bapaknya? Tunjuk tangan, katakan saya. Pak, ngaco beres Pak. Sudah kerja saya. Ini anak-anak yang nanti di tahun 2045 yang kita nggak tahu kita masih hidup apa enggak Bapak Ibu. Ya kan? Cuma di tahun 2045 anak-anak kita nanti itu sudah di periode dewasa. Yang harapannya kita punya cita-cita mereka harus lebih sukses daripada kita orang tuanya. Dan saya yakin ini yang Bapak Ibu tiap hari upayakan, tiap hari Bapak Ibu kerja keras, banting tulang, mungkin siang jadi malam, malam jadi siang. Demi apa? Demi anak. Maka Bapak Ibu yakin nggak anak itu adalah harta termahal yang kita punya? Yakin nggak? Yakin? Oke, kalau yakin coba. Bagi yang nggak yakin, ya. Kita kalau ketemu sama teman kita, teman lama gitu nggak ketemu gitu. Yang pertama kali ditanya pasti apa? Gak ada kan pertama kali ketemu sawahmu piro, kendaraanmu piro, itu enggak ya. Yang pertama ditanya pasti apa? Anakmu berapa? Anakmu wis piro, kan gitu ya. Itulah kenapa anak itu harta termahal yang kita punya dan harus kita jaga sebaik mungkin. Ini anak-anak yang kalau kita menyebutnya anak generasi Z atau anak generasi milenial Bapak Ibu. Ya, maka cirinya anaknya sama orang tuanya pasti pinter anaknya. Gak usah anaknya yang remaja, ini anak-anak TK, bayi-bayi aja mudah HP. Betul apa betul? Itu ciri anak generasi milenial. Pertama, memang dekat sama teknologi. Yang kedua, ciri anak generasi milenial itu biasanya saudara kandungnya sedikit. Coba tanya anak zaman dulu, kalau ditanya kamu berapa bersaudara? 9. 8 gitu ya. Kalau sekarang rata-rata anak ditanya saudaranya berapa? 2, mentok-mentok 3 gitu kan. Saudara kandungnya sedikit dan jaraknya jauh. Kakaknya udah SMA, punya adik masih TK. Sehingga kalau di rumah mau main sama adiknya gak nyambung, gitu kan ya. Adik mau main sama kakak, bagi kakak ganggu, ya kan? Nah, mau main ke tetangga, sekarang enggak, pada jarang keluar rumah. Mau ngobrol sama orang tuanya sibuk kerja. Maka banyak anak-anak yang kesepian di rumah mereka sendiri, betul atau tidak? Kalau udah kesepian, anak sekarang larinya kemana? Maka kita nggak boleh nyalain kenapa anak-anak senang main HP. Karena mereka mau ngobrol nggak tahu, aku mau ngobrol sama siapa.
inilah nanti tugas kita bersama. Kita nggak bisa nyalahin kenapa anak main HP, tapi nanti kita berperan bagaimana anak tidak dikuasai HP-nya, tapi bagaimana anak bisa memanfaatkan HP untuk kepentingan mereka. Karena kalau nggak ngikutin HP, mereka ketinggalan zaman. Tapi kalau ngikutin tanpa bimbingan, anak kita terlindas zaman. Dan inilah yang terjadi beberapa kasus-kasus. Coba lihat seperti ini, Bapak Ibu. Sering lihat anak-anak begini di mana? Jalanan, di Simpang 5, di sekitar kereta api, ya. Coba saya tanya Bapak Ibu, mau nggak anaknya tergabung di situ? Alhamdulillah, jangan sampai Bu Rofi, gitu ya. Tapi perhatikan, saya pernah Bu melakukan proses konseling, ya, ngobrol sama satu di antara anak-anak PAM, yang ternyata mereka di antaranya juga ada perempuan, remaja perempuan. Waktu itu saya tanya, kamu itu kok seneng banget sih gabung di anak-anak PAM itu, kenapa? Jawaban anak itu apa Bu? Karena hanya mereka yang mau dengerin saya tanpa menyalahkan saya. Hanya mereka yang mau merangkul saya. Jadi saya nyaman sama mereka. Ini loh. Jadi kalau kita nggak kepingin anak kita nantinya tergabung di sini, kita harus jadi orang tua yang nyaman untuk anak itu cerita. Nah pertanyaannya, anak tambah gede, kita makin banyak ngobrol sama anak atau makin nggak banyak ngomong sama anak? Loh anaknya didekati, anaknya melayu ya Bu. Ada beberapa orang tua yang begitu. Kalau orang tua di sini gitu nggak? Anaknya dijejeri, anaknya ngomong. Ada. Kenapa begitu? Karena frekuensi kita sama anak nggak sama. Cek, kita kalau dekat ke anak, kalau mau ngapain? Ayo Bu, Ibu kalau mau dekat ke anaknya biasanya mau ngapain? Nyuruh. Nyuruh apa? Nyuruh makan. Nyuruh apa? Bantuin. Suruh bantuin. Sholat, makan, gitu ya. Hanya pertanyaannya, kita kalau mau datang nyuruh ke anak kita, muka kita kayak apa? Oh semangat, mukanya semangat. Maksud baik, tapi ditangkap anak nggak baik, ya kan? Nah ini yang kemudian apa? Banyak anak remaja, kan kalau SMP itu disebutnya remaja Bu, itu yang mereka nggak betah di rumahnya sendiri. Karena ketika saya tanya kenapa, wong tua yang ngomeh wae. Padahal ketika dia tanya orang tuanya, saya nggak ngomeh Bu, saya itu nyuruh anak saya gen bener. Perhatikan loh, maksud orang tua benar, ditangkap anak salah. Ya, maka ini yang kita harus memahami dulu di awal. Kenapa? Nanti tidak anaknya kesini semua. Saya kalau tanya mereka ini punya orang tua apa enggak? Punya. Saya itu kalau di Simpang 5 lihat anak begini, karena saya juga punya anak remaja laki-laki, rasanya saya prihatin. Bayangkan mereka itu posisinya masuk angin, muntah-muntah yang dipegang S1 sambil bawa kita kemana-mana. Mereka hidup dari satu truk ke truk yang lain. Mereka meminta-minta di pinggir jalan. Mereka nggak punya tujuan hidup. Mereka mau ngapain? Kan gitu kan? Nah, maka inilah anak-anak harus kita jaga. Ya, dan saya mengapresiasi SMP PGRI Puring melakukan acara ini dalam rangka apa? Ngajak Bapak Ibu bareng-bareng didik anaknya. Kenapa? Karena sekolah nggak bisa sendirian. Ya. Nah, saya tanya apakah Bapak Ibu sanggup ketika nanti diajak bekerja sama mendampingi anak-anak? Sanggup. Insya Allah. Atau yang begini, mohon maaf. Ini gambar-gambar yang saya sampaikan ini adalah beberapa kasus-kasus pasien dan klien yang biasanya kita tangani Bapak Ibu. Gambarnya udah kami sensor. Kalau saya tunjukkan di situ remaja laki-laki mungkin sudah sangat biasa. Remaja laki-laki kena merokok. Tapi sekarang beberapa di antaranya remaja perempuan merokok. Yang orang tuanya nggak tahu kalau anak itu sudah kecanduan rokok, gitu kan? Perempuan. Saya nggak habis pikir kalau anak perempuan dia merokok, maka saat nanti dia usia dewasa organ dalamnya udah rusak. Padahal dia harus hamil, harus melahirkan anak. Terus kualitas anak-anaknya bagaimana nantinya, gitu kan? Nah ini, maka kalau kita tanya Bu, kenapa sih remaja
yaitu merokok. Mereka punya masalah, cemas dengan masalahnya, tapi larinya ke merokok. Kamu kalau nggak pengen pusing, udah deh merokok aja. Ini biar kamu tenang, coba aja. Tapi sekarang rokoknya nggak kayak gini. Sekarang rokoknya rokok yang aroma buah. Ya, rokok apa Bu namanya Bu? Ibu tahu vape nggak? Vape merek nopo Bu? Obat nyamuk. Kalau sekarang vape itu merek rokok elektrik, salah satu jenis rokok elektrik. Bisa vape, bisa vapor. Yang aromanya kayak permen Bu, aromanya kayak permen, bisa rasa mangga, stroberi, apel gitu. Kalau dekatnya sama orang tuanya, pikir orang tuanya, oh anak mungkin baru makan permen, padahal habis ngepet. Nah ini yang kita harus tahu ya Bapak Ibu ya. Nah kasus depresi pada remaja. Ini kemarin waktu pandemi COVID, anak-anak sempat belajar di rumah ya Bapak Ibu ya. Coba tak tanya, senang anaknya belajar di rumah apa di sekolah? Sekolah. Kalau di rumah ibu ya? Selama 2 tahun pandemi kemarin, kita kasus gangguan depresi pada remaja itu meningkat drastis. Remaja SMP, SMA, dan beberapanya mahasiswa. Jadi kasus yang paling banyak muncul adalah depresi dan kecemasan. Nah, kecemasan itu sampai saat ini tuh beberapa siswa masih saya lihat. Jadi dicirikan mereka nggak mau lepas masker sama sekali selama pembelajaran, ya. Atau bahkan masih belum mau sekolah beberapa di antaranya, ya. Ini, nah belum lagi kasus kekerasan pada remaja. Ini saya nunjukin sebagai bentuk bahwa kita itu harus buka mata, buka telinga. Kalau kita nggak selamatin anak-anak kita, terus siapa yang mau nyelamatin, gitu kan? Iya, ini anak-anak kita, ya. Belum yang begini, apa nih Bu Bapak? Saya 3 minggu kemarin visit ke tugas dari Dinas Perlindungan Perempuan Anak. Kita visit ke anak SMA kelas 10. Waktu kita visit dia udah hamil 7 bulan. Ibu bapak bisa bayangkan kalau anak SMA kelas 1 dia udah hamil, ibu-ibu bisa prediksi nggak kira-kira ke depannya kelanjutan studinya gimana? Sekolahnya gimana kira-kira? Barangkali akan putus sekolah. Yang kedua, bagaimana kejiwaan si anak yang dia hamil? Terganggu. Barangkali dia setiap hari akan memulih perutnya sendiri. Kenapa sih harus ada kamu? Gara-gara kamu aku jadi sekolahnya hancur, masa depanku rusak, begitu. Yang ketiga, bagaimana dengan kualitas bayi yang dikandung oleh yang sebenarnya masih anak, hamil anak, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Maka yang terjadi apa? Bayi yang dikandung rentan mengalami kecacatan, mengalami kondisi tekanan mental, nanti akan banyak mengalami gangguan emosi, kan gitu. Nah maka inilah kenapa kita harus lindungi anak kita. Mau anak kita remaja, kan kalau anak SMP sudah haid semua ya, yang perempuan ya. Kalau sudah haid berarti sel telurnya udah matang. Maka kalau dia nggak bisa menjaga harga dirinya dengan baik sebagai perempuan, anak perempuan kita bisa hamil nggak? Ya bisa, karena sel telurnya udah matang. Nah, anak kita yang laki-laki bisa menghamili nggak? Bisa, kalau kita nggak jaga, gitu kan? Nah inilah beberapa fenomena. Maka kenapa kasus-kasus aborsi, kasus bayi dibuang itu nggak sedikit ibu bapak yang sering mirsani berita-berita di televisi ya. Nah apakah itu hanya terjadi di kota besar, di Kebumen kita nggak ada? Ada. Wah ibu jawab kencang, banyak profil ya. Ini kan hampir setiap tahun kasusnya ada. Karena sekarang mungkin kecil tapi sekel, atau sekel nggak sih? Iya sehat. Daya juangnya keren. Karena kenapa ibu dulu SMP ngontel, SMA ngontel, mau apa-apa itu cari sendiri. Anak sekarang diempanin terus, sehingga apa? Kemandiriannya kurang, daya juangnya kurang, punya masalah sedikit langsung tumbang anak sekarang. Nah maka inilah kita yang oleh Allah diminta untuk betul-betul menjaga anak ini sebaik mungkin. Mereka butuh kedekatan dengan kita, butuh support agar apa? Kita bisa ngarahin anak kita untuk tahu apa nilai moral dan arah yang benar. Maka apa yang Profi yang harus kita lakukan? Gitu ya. Ingat, ini yang saya katakan ini bukan kata saya ya Bapak Ibu ya. Bagi yang Muslim ini kata Al-Quran.
bagi yang muslim, bagi yang non muslim menyesuaikan. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 34, ya, firman Allah bahwa orang tualah yang menginginkan anak dan keinginanmu adalah janjimu kepada Allah. Kelak engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi besok kalau kita mati Bapak Ibu, salah satu yang akan ditanyakan Allah kepada kita adalah kamu didik anakmu seperti apa? Nah, maka semoga nanti kita bisa memberi jawaban yang terbaik kepada Allah saat kita ditanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah pesan Al-Quran yang saya menyampaikan di depan Bapak Ibu ini untuk memperbaiki anak-anak kita. Kenapa harus diperbaiki? Karena dari hasil riset menunjukkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja itu biasanya berasal dari keluarga-keluarga yang tidak sehat. Keluarga-keluarga yang disfungsi, ada keluarga tapi nggak berfungsi, maksudnya gitu loh Bapak Ibu. Anak tinggal sama keluarga tapi keluarganya nggak berfungsi, bersama-sama tapi nggak pernah bicara. Nah yang begini akhirnya apa? Anak-anak lari ke tadi kenakalan-kenakalan yang saya sebutkan di awal tadi. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, nah maka bagaimana sih kualitas kedekatan kita saat ini sama anak-anak Bapak Ibu? Boleh saya tanya? Masih dekat nggak sama anaknya? Alhamdulillah. Pak, masih dekat sama anaknya Pak? Alhamdulillah ya. Tolong dijaga yang seperti ini loh ya. Anak remaja itu kadang butuh waktu untuk bisa ngobrol berdua dengan orang tuanya tanpa Bapak Ibu ngajak adiknya. Paham ya? Karena remaja itu seneng kalau punya rahasia-rahasia sama orang tuanya. Pengen cerita tapi empat mata, jangan ngajak adiknya. Karena kalau ngajak adiknya yang segini-segini, si remaja itu mau cerita, udah mau ke inti cerita, adiknya, Bu, itu. Si remaja nggak jadi cerita, adikku kan gitu kan? Nah maka kalau mau pergi berdua sama si anak, entah mungkin hanya beli kelapa muda bareng, atau mungkin beli bakso, berdua aja sama si anak itu. Ibu dianterin bentar ya ke mie ayam depan. Nah, tapi modusnya itu modus apa? Biar kita dekat sama anak. Ya, coba yang anaknya laki-laki tunjuk tangan. Yang anaknya laki-laki, perhatikan ya. Oke, anak laki-laki di usia remaja itu seneng banget diajak ngobrol pada saat dia makan. Jadi otak laki-laki itu rileks pada saat dia makan. Pantang nasehatin anak laki-laki saat dia lapar. Jadi jangan sampai anak pulang sekolah, tasnya aja belum ditaruh, ibunya udah begini. Ini nggak bisa gitu. Terus kapan? Ya saat dia udah makan atau saat dia makan. Karena saat makan itu otak laki-laki rileks. Yang kedua, nanti kalau janjian, nah ini kan mumpung liburan ya, nanti ibu bapak kan ngatur waktu ya. Aku tak perlu ngolah kalau anakku lanang kayak lah. Aku mau ngatur caranya dia main HP ini gitu kesuwen gitu kan ya. Tapi harus cari cara gitu. Caranya gimana ya? Gini ngajak pergi berdua. Pesenlah mie ayam atau pesen kelapa muda. Tapi tolong ya kalau sama anak laki-laki duduknya jangan ada depan-depan. Kalau sama anak laki-laki duduklah berdampingan. Paham? Jadi kalau udah pesan, anaknya dari situ, sini Le, duduknya sini Le. Biar apa? Ibu bisa memegang pundak dia. Ya Allah Le, kau sekarang udah gede ya Le ya. Terus cerita. Jadi sikut kita bisa ketemu sikut dia, bisa cerita gitu Bu. Kapan terakhir kali pergi sama anak lanangnya Bu? Berdua saja. Kapan ya Bu? Nanti selali. Lah monggo ini saya kasih tugas ini beneran. Ya, saya itu sampai membuktikan teori ini saya praktekin ke anak laki saya yang juga kelas 7 ya. Anak laki saya yang kedua itu kelas 7 SMP juga. Waktu itu saya ajak makan di luar. Saya sengaja dia tak suruh duduk di depan saya. Saya mau buktiin teori apakah benar sih anak laki-laki itu nggak seneng kalau diajak ngobrol itu ada paduan gitu. Begitu seperti ini, ternyata dia pindah. Aku mestinya jalan pun, oh ya, berarti bener. Dia duduk di samping saya rangkul dia. Ya Allah Le, kamu seorang sama bunda udah tinggian kamu ya gitu. Terus kita ngobrol bareng. Itu yang dikangenin anak panjenengan Bapak Ibu. Kalau nggak percaya buktiin. Mumpung mereka libur, carilah waktu
untuk ibu atau bapaknya 4 mata deh sama anaknya. Jadi kalau ibu pas mau pergi sama anak-anak, adik-adiknya titipin bapaknya dulu. Atau gantian. Ya, bisa ya diatur ya. Itu kalau anak laki-laki. Jadi ajak makan, cerita dulu, nasihatnya nanti paling gurih, paling terakhir. Mas, boleh gak ibu punya pesen apa? Yuk main HP-nya dikurangi, gitu ya. Nanti dia akan mengatakan iya lah, gitu. Malam pokoknya jam berapa le. Nanti mulai bikin aturan-aturan sederhana. Bisa ya. Itu kalau anaknya laki-laki. Siapa yang anaknya perempuan? Ya pasti terus tanya anak perempuan juga iya bu. Kalau anak perempuan prinsipnya jangan lupakan tatapan muka dan mata. Karena anak perempuan tuh senang kalau ditatap orang tuanya. Jadi kalau mau nyuruh anak perempuan itu mbak, lihat ibu lah mbak, gitu ya. Kalau udah lihat gini, pastikan muka kita juga cakep. Jangan sampai pas mbak, pitanya kalau nesu-nesu itu. Makanya kalau lihat kan kita sambil senyum gitu, sholat, gitu ya. Itu dia rasanya, ya gitu. Bisa paham ya? Paham yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya? Saya tanya, sulit atau gampang? Oh gampang sulit. Ya, tapi kan itu masih mungkin Bapak Ibu lakukan kan? Ya, silahkan dilakukan ya. Nah, maka kenapa harus dilakukan? Biar kita terjaga sekeluarga. Katanya pengen ngumpul di surganya Allah bareng-bareng. Ya ayo berusaha. Ya. Nah, maka usaha kita bagaimana ya Bu? Apa yang harus dilakukan orang tua biar anak-anak semuanya bisa terjaga bertumbuh dengan baik? Kalau boleh saya pesan, pertama, kalau pengen dandani anak mulai dari sini. Bisa dibaca Bapak Ibu. Pertama, kokohkan relasi suami dan istri. Bapak ibunya rukun. Siapa yang selama menikah tidak pernah berantem sama pasangannya tunjuk tangan. Nah ada yang ngacung habis ini tak cek. Kalau kita manusia biasa, wajar kalau kita nikah kadang-kadang ada marahan sama suami kita gitu kan. Tapi nggak boleh juga marahannya dari Senin sampai Senin lagi. Mereka udah tanpa usianya gitu ya, marahannya itu yo diselang-seling. Senin lesu, Selasa damai, Rabu lesu, Kamis damai. Nanti kalau udah lulus ya marahannya Senin Kamis. Lihat jadwal, ini jadwal lesu itu lesu orang yo. Sampai akhirnya ya kita nggak marah gitu, bisa mengelola marah gitu ya. Maka kalau boleh saya pesan ini Bapak Ibu, hindari konflik bersama pasangan kita di depan anak-anak, apalagi anaknya udah bujang begini. Perhatikan ya, ini anak laki-laki yang dia setiap hari melihat pertengkaran ibu dan bapaknya. Apa yang terjadi pada anak laki itu? Terjadi perubahan sikap, anak lebih tertutup, tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dia jadi sulit, semakin sulit cerita kepada orang tuanya. Karena dalam diri anak berkembang pikiran apa Bapak Ibu? Orang tua aku punya masalah aja gak bisa nyelesain, gimana mau nyelesain masalahku? Maka mereka cenderung akan semakin tertutup. Ditanya orang tuanya, kamu punya masalah apa Tole? Cuma gini doang. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Dan memang tidak ada orang berumah tangga yang tidak punya masalah. Ya, ada nggak yang nikahnya usianya masih di bawah 10 tahun? Kayaknya nggak ada, anaknya udah SMP ya. Berarti Bapak Ibu tuh sudah betul-betul mengenal pasangan Bapak Ibu semuanya. Kalau dari teori pernikahan, kita itu akan betul-betul mengenal pasangan kita minimal sudah menikah 10 tahun. Bapak Ibu sudah di atas 10 tahun kan nikahnya ya? Sudah kenal jobol jerul nih. Pahit manisnya sudah dirasain bareng kan Bapak Ibu ya? Satu tangganya udah terlewati, tinggal menunggu tangga berikutnya. Anak-anak udah di periode remaja. Ayo, kalau ada masalah diselesaikan segera,
cari penyelesaiannya agar apa? Anak-anak tidak terdampak. Paham sampai sini Bapak Ibu? Hari ini rukun semua sama pasangannya? Alhamdulillah. Dicek tadi siapa yang datang ke sekolah pamit sama pasangannya? Dia udah tahu pamit. Iya. Dicek lagi yang pamit tadi siapa yang salim sama pasangannya? Nah ini PR saya selanjutnya. Kalau mau pergi salimlah sama pasangan. Pamit Pak. Suaminya bingung, tumben. Sampai pamit bukan ya, dia bilang gitu ya. Tapi coba dirubah aja. Dan pada saat kita salim itu, anak kita lihat kan, ibuku beda, bapakku beda. Sebenarnya apa? Anak belajar tentang pernikahan itu dari ibu bapaknya, ya kan? Tanpa perlu kita nasihati banyak ceramah pernikahan, anak lihat dari kita. Oh, ibu ini harus pamit, saling sama bapak, pamit. Besok aku nek jadi istri, lo mau kayak ibu. Yang anak laki-laki juga sama. Oh, aku besok pengen kayak bapak. Siap praktek Bu? Ya, yang tadi belum salim nyampe rumah punya utang ya. Cari tangan suami, Pak. Salim. Aku tadi dereng kopi. Amsal PR dari Bu Rofi gitu ya. Ya. Kalau mau bagus lagi salimnya ada caranya Bapak Ibu. Kalau anak tadi kan salim tangan kiri ibu pegang pundak ya, atau pegang sini ya. Kalau suami istri ibu cium punggung tangan suami. Punggung tangan suami. Karena di sini letak apa? Istri itu siap menjadi makmum dan suami sebagai pemimpin. Lebih keren lagi nggak sampai di situ. Ibu kasih, Pak, Bapak bingung. Ternyata sumber ketenangan laki-laki terletak di kening istri. Ibu pegang keningnya. Itu orang India, ibu tahu pernah lihat film India ya? India itu kan kalau udah nikah, itu kan dikasih sindur merah-merah itu loh Bu. Yang ngasih siapa itu? Suaminya. Itu kode, di situ letak ketenangan suaminya Bu. Maka kalau suaminya mau kerja, kejar Pak, saling. Biar bapak kerjanya tenang. Kok yang ini biasanya orang habis parenting. Bisa ya Bu ya? Bisa. Wah Bu, seorang nomane bukan masalah tua muda, ya kan? Ya, dan ini adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Siap praktek? Pokoknya hari ini nanti buat anak kita kaget. Kok ibuku malah loh? Itu pertama. Yang kedua, ciptakan rumah menjadi laksana surga untuk anak-anak bertumbuh. Ya, rumah laksana surga itu bukan rumah yang harus mewah. Rumah laksana surga itu rumah yang satu, keluarganya hangat. Kalau lagi ngumpul, ya ngobrol, jangan HP-an sendiri-sendiri ya. Yang kedua, rumah laksana surga itu minim teriakan. Di rumah yang sering teriak ibu, nopo bapak Ibu, siapa tadi namanya ibu ya? Oh iya, bertanya tentang Bu, anak saya itu kok dolan terus, kalau dipenging, kalau dilarang marah. Pertama, tadi saya sudah sampaikan, anak itu cenderung akan terus main keluar kalau dia nggak nyaman di rumahnya sendiri. Yang kedua, kita cek gitu ya, apakah saya dekat sama anak saya atau enggak. Semakin kita nggak dekat sama anak, semakin anak akan lari dari rumah dia. Maka bagaimana Bu agar anak ini nggak main terus? Pertama, perbaiki cara komunikasi kita ke anak kita, bahwa mereka ini sekarang sudah bukan bocah SD lagi, mereka udah SMP. Yang cara ngobrol kita pun juga harus menyesuaikan. Jadi tadi loh Bu, coba Bu, pas anak itu di rumah, mungkin dia lagi main HP atau ngapain, ibu masuklah ke kamar dia.
duduklah bareng gitu ya Bu ya. Mungkin ibu sekedar mungkin pijit kakinya atau diem, nanti lama-lama kan anak, ibu ngapain sih, ibu kangen sama kamu Le, misalkan ya, boleh itu. Jadi upayakan kita dekat dulu secara fisik, karena kalau fisik kita dekat sama anak, maka jiwa akan tertaut. Kalau jiwa tertaut, maka nasihat juga gampang masuk. Hanya selama ini kita jarangkan sekarang duduk bareng sama anak ini yang sudah remaja. Kalau masih kecil kita uyel-uyel terus, ya kan? Misalkan dia punya adik masih TK, masih SD, misalkan. Anak itu yang SMP tiap hari lihat, adikku ya seneng banget, maaf disuapin, bobok ditolongin. Giliran aku disuruh-suruh, diomel-omelin terus, misalkan ya. Nah maka ayo ini kita rubah dulu. Kalau pingin si remaja ini dekat lagi sama kita, nggak dolan terus, buat dia juga nyaman dulu cerita sama kita. Visi kita dekat dulu. Jangan mendekat ke anak itu hanya pada saat kita mau nyuruh, tapi mendekatlah, sentuh dia, ajak ngobrol dia, kan gitu ya. Kemudian pas itu tawarin, Mas mau dibikinin bunda minum apa Le? Pernah nggak bikin minumin anaknya? Saya kasih tips ya. Ini tipsnya dari Pak Kiai. Dan sudah dilakukan penelitian oleh profesor dari Jepang ya. Penelitiannya tentang masalah molekul air ya. Air itu kalau diberikan kata-kata yang positif, ternyata molekulnya berubah. Ini udah dipraktekin tuh sama Pak Kiai. Ibu pernah nggak datang ke Pak Kiai? Dikasih air putih, dibacain Al-Fatihah sama Pak Kiai ya. Nanti ibu disuruh minum ya. Nah, pernah nggak kita kalau bikinin minum anak kita juga ucapin doa. Jadi kalau saya mau berbagi tips ke ibu bapak, kalau bikinin minum anaknya, setiap kali ngaduk minuman itu, setiap adukan harus ada doanya. Ya Allah, semoga dengan minuman ini anakku dilembutkan hatinya. Semoga dengan minuman ini anakku sehat badannya. Semoga dengan minuman ini anakku semakin dekat dengan orang tuanya dan mudah untuk saya berikan nasihat. Ya Allah, dekut-dekut kasihkan ke anak. Ternyata molekul air itu berubah, diminum anak kita, berubah nggak kira-kira anaknya? Dengan keyakinan anak kita akan berubah. Ya, maka jangan sampai malah lagi bikinin minum anaknya sambil merengut. No. Saat bikinin minum, saat mungkin ibu masak, ya, tahu mususin beras Bu? Waktu lagi mususin beras, cuci beras itu, bahkan cuci beras itu kan juga ada caranya ya. Bahkan dibacain sholawat, ya Allah semoga dengan makanan ini, beras ini, anakku dilembutkan hatinya, dimudahkan untuk mendengarkan nasihat orang tuanya ya Allah. Itu dalam banget manfaatnya Bu ya. Maka ibu boleh praktekin. Nanti nyampe rumah, aduh Bu Rofi, saya sudah gak sabar pengen bikinkan minum anak saya. Bikinin minum dan setiap aduk kan harus ada doanya. Siap Bu? Kira-kira ibu mau doa apa? Rahasia Bu Rofi, pokoknya doanya banyak banget gitu ya Bu ya. Itu Bu, silahkan nanti dipraktekkan. Termasuk ibu-ibu bikin minum suaminya, doain juga Bu. Semoga dengan minuman ini suamiku sehat, bisa bekerja dengan baik. Semoga dengan minuman ini suamiku menjadikan aku sebagai satu-satunya wanita di hatinya. Diminum sama suaminya. Boleh kan, kita kan punya doa sendiri-sendiri Bu. Bahkan lewat makanan yang ibu sajikan itu bisa menjadi doa kebaikan. Siap praktek? Siap. Wih, semangat ibu-ibu ya.